Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya senang pada malam hari ini boleh menyapa Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar Bapak, Ibu? Puji Tuhan ya. Saya percaya bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam apa saja yang kita perbuat, Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang kita sudah selesaikan pada hari ini. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang kita harus teruskan pada besok hari. Tetapi jangan sampai pekerjaan membuat waktu kita terbatas dan kita sampai lupa kepada Tuhan ya. Dan pada malam hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk mengawalinya saya akan awali dengan doa. Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami menyadari kami sebagaimana kami ada bukan karena kuat hebat kami, melainkan kasih Tuhan yang semata-mata. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu akan membagikan firman Tuhan, bagaimana kami harus mengingat apa yang sudah dibuat orang lain terhadap hidup kami, dan menjadikan kami untuk orang-orang yang tidak lupa berterima kasih. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Amin. Pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, satu pekabaran yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah jangan pernah lupa untuk berterima kasih. Ya, jangan pernah lupa untuk berterima kasih. Salah satu nasihat atau ajaran yang sejak saya kecil berulang-ulang kali diingatkan oleh kedua orang tua saya adalah jangan lupa untuk berterima kasih. Ya. Karena di masa kecil itu sering sekali anak-anak kecil dikasih sesuatu oleh orang. Misalnya dikasih uang, dikasih makanan, dikasih permen, ya. Tapi karena saking senangnya kadang si anak kecil ini sampai lupa untuk berterima kasih ke si pemberi berkat itu, ya. Itu sebabnya menjadi pelajaran yang sangat penting, sehingga orang tua senantiasa mengingatkan kepada anaknya, anakku, adek, jangan lupa berterima kasih. Ataukah ke omnya, ke tantenya, ke pendetanya. Dan itu masih sering diingatkan kepada saya, sekalipun saya sudah besar. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, salah satu kecenderungan ya yang sering terjadi dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita sering sekali lupa untuk berterima kasih. Ya. Apakah memang kita sengaja untuk benar-benar lupa, atau memang kita benar-benar lupa untuk berterima kasih? Ya, saya tidak tahu kenapa selain daripada kata maaf, ya, kata minta tolong, dan kata berterima kasih ini juga sering sekali kita lupa, padahal hanya beberapa kata saja, beberapa detik saja untuk menyampaikannya. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kembali kita diingatkan akan pentingnya bagaimana untuk tahu untuk berterima kasih ya. Pada tahun 2015 yang lalu Bapak Ibu, ada sebuah kegiatan yang dibuat dengan agenda seperti jalan sehat ya. Kegiatan ini untuk memperingati masyarakat akan pentingnya bagaimana untuk memperingati bagi mereka para pasien yang mengalami kelumpuhan otak ya. Jadi dalam kegiatan jalan kaki ini Bapak Ibu itu diadakan dengan jarak sekitar 93 km ya. Kebetulan saya tinggal di Solo. Jadi kalau jarak 93 km ini mungkin kurang lebih jarak dari Solo sampai ke Semarang, kira-kira seperti itu. Dan kita berpikir bahwa ini bukan jarak yang singkat, ini adalah jarak yang jauh ya. Dan kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, dan ada banyak orang yang menjadi pesertanya di kala itu. Namun ada satu peristiwa menarik dari cerita itu Bapak Ibu. Ada seorang anak yang bernama Hunter, kala itu umurnya masih 15 tahun. Tetapi dia harus menggendong adiknya yang bernama Braden, yang kala itu masih berumur 8 tahun. Ya. Sekalipun dia berumur 8 tahun Bapak Ibu, berat badannya itu sudah 25 kilo. Ya. Sehingga dalam perjalanannya dia tempuh selama sampai
93 kilometer itu, di tengah jalan sering sekali hunter itu harus terhenti sejenak, ya. Dan orang-orang yang dia temui di jalan, orang-orang yang satu perjalanan dengan dia, membantu supaya hunter boleh tiba di tempat finish dengan baik, ya. Namun oleh karena hak berat daripada Brian ini yang sangat berat sekali, akhirnya hunter ini memakai suatu alat bantu yang dia letakkan di bagian punggungnya ini supaya dapat meringankan beban pada saat dia menggendong adiknya Brian, ya. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, dengan kegigihan, dengan usaha, dengan perjuangan, akhirnya hunter ini boleh tiba di garis finish pada saat dia menggendong adiknya. Ini suatu hal yang luar biasa. Anak yang masih kecil, ya, dia menggendong adiknya dan dia tiba di garis finish dengan jarak yang jauh. Dan tentunya ini menarik perhatian bagi banyak orang. Ya, orang berpikir bahwa yang paling mempengaruhi kenapa hunter boleh berhasil menggendong adiknya dengan jarak yang sedemikian rupa, itu karena alat bantu yang dia pakai itu. Ya. Satu-satunya penolong yang membuat dia berhasil itu adalah alat bantu yang dia tempatkan di bagian belakang. Tetapi pada saat diwawancarai Bapak Ibu, respon yang berbeda disampaikan oleh hunter. Ya. Dia sampaikan bahwa yang paling mempengaruhi saya, yang paling memotivasi saya, bukan hanya alat bantu itu, tetapi kata-kata semangat, motivasi, dorongan, dan pertolongan yang saya terima di sepanjang perjalanan, baik dari orang yang saya temui di tengah jalan, ataupun orang-orang yang satu perjalanan dengan saya. Itu yang membuat saya semangat, termotivasi, dan langkah saya tiba di garis finish. Bayangkan Bapak Ibu betapa berpengaruhnya suatu kalimat, betapa berpengaruhnya, betapa berkuasanya satu kata-kata yang kita dapat ucapkan saat itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mungkin kita berpikir bahwa kata-kata yang sering kita buat itu kelihatannya hanya berdampak kecil. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu itu menjadi berkat dan memberikan suatu pengaruh yang luar biasa bagi orang lain, ya. Pada dasarnya bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial, kita ini adalah orang yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Jangan kita berpikir karena kita punya kekayaan, punya pekerjaan yang bagus, punya kedudukan yang mungkin lebih tinggi daripada orang lain, jadi kita nggak membutuhkan siapa-siapa. Oh tidak. Pada dasarnya Tuhan menciptakan kita ini adalah makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Terbegitupun halnya dengan pelayanan Bapak Ibu. Kita akan belajar sedikit mengenai pengalaman Rasul Paulus yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, ya. Ayat pertama sampai di ayat yang ke-21. Nah, pada saat kita mendengar kata Rasul Paulus, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian? Dia rasul yang hebat, dia penulis sebagian besar kitab perjanjian baru, dia yang punya masa lalu yang kelam, tetapi pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah dengan sangat luar biasa. Apalagi yang kita ketahui? Banyak hal. Tetapi Bapak Ibu, di balik hebatnya pelayanan Rasul Paulus, di balik besarnya pengaruh Rasul Paulus dalam di tiap-tiap jemaat, ya, atau mungkin jauhnya pelayanan Rasul Paulus, kita berpikir bahwa dia hebat. Dia adalah salah satu rasul terhebat sepanjang masa. Dia adalah seperti ini dan sebagainya. Tapi sama Bapak Ibu, seperti kebanyakan kita manusia biasa, Paulus juga tetaplah manusia biasa yang mana dia membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Ya, kalau kita baca, ya, supaya lebih jelas, siapa tahu Bapak Ibu sedang tidak membawa Alkitab, saya mau baca sekalipun ini ayatnya banyak, ya. Ini saya ambil dalam kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan seperti ini. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan
bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada diriku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epeneteus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ayat 6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ayat yang ke-8. Salam kepada Ampilatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Sekarang ayat yang ke-12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Ayat 15. Salam kepada Filologus dan Yulia dan Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Bersama-samalah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ya, ternyata hanya sampai ayat yang ke-16, Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari dari kisah Rasul Paulus ini, Bapak Ibu? Kita berpikir bahwa banyak pekerjaan Tuhan yang diselesaikan oleh Rasul Paulus itu berhasil. Tetapi sama Bapak Ibu, saya juga mengalami dalam keseharian sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, saya nggak bisa kerjakan itu seorang diri. Kadang saya butuh partner, walaupun hanya sekadar untuk mendampingi saja. Walaupun hanya sekedar menemani saya di sepanjang perjalanan dalam motor itu pun saya merasa terbantu. Ya, kadang saya membutuhkan seorang mungkin anggota jemaat yang wanita supaya lebih mengerti pada saat dia berkunjung ke seseorang yang kami lawat, karena mereka adalah sesama wanita. Ya, kalau hanya saya seorang diri mungkin kurang sedikit nyambung seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus, dalam tahun-tahun pelayanan yang dia buat, sering sekali dia dibantu oleh orang-orang tertentu. Sering sekali Paulus membutuhkan nasihat, bimbingan, motivasi dari orang-orang tertentu. Ya, karena dalam pelayanan ini ada juga waktu di mana kita benar-benar jenuh. Dalam pelayanan kadang-kadang kita benar-benar capek, kita kecewa, kita marah, dan kehadiran orang-orang yang di sekitar kita itu menjadi satu sosok yang menyejukkan dalam hati kita, Bapak Ibu. Dan Paulus tidak pernah lupa mereka itu semua. Kalau saya coba hitung, kurang lebih ada 27 nama yang Rasul Paulus tuliskan di dalam kitab Roma ini. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa hafal, ini satu hal yang luar biasa ya. Saya sendiri hanya beberapa yang saya hafal ya. Tetapi Paulus tidak lupa satu persatu dengan mereka. Yang Paulus ingat bukan hanya namanya, tetapi apa yang pernah terjadi di masa lalu. Paulus ingat dan dia tuliskan satu persatu namanya di sini ya. Untuk berani mengakui keterlibatan orang dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Untuk kita berani mengakui bahwa di balik kehebatan saya ada peran si ini, itu membutuhkan kerendahan hati. Ya. Kalau kita tidak rendah hati, maka kita akan sangat susah mengakui bahwa orang lain berpengaruh dalam pelayanan kita. Ya. Ada 27 nama yang berpengaruh dalam pelayanan Paulus. Artinya bahwa bukanlah suatu kebetulan Tuhan tempatkan orang-orang di zaman itu di sekeliling Paulus. Sama seperti kehidupan kita, bukanlah suatu kebetulan pada saat Tuhan menempatkan kehadiran seseorang di dalam hidup kita. Ya.
Paulus tidak lupa kepada Febe yang pernah membantunya. Membantu dalam hal apa? Mungkin Febe pernah membantunya dalam perjuangan bersama-sama, membantunya dalam segi membantu makan dan sebagainya. Dan Paulus nggak lupa akan hal itu. Sekalipun peristiwanya mungkin sudah lewat bertahun-tahun yang lalu, tetapi Paulus tetap ingat dan kenang itu selalu. Ya. Paulus tidak lupa kepada Priscilla dan Aquila yang bahkan mau mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Ya. Ini masa-masa yang sulit Bapak Ibu. Masa-masa sulit itu adalah masa-masa yang dengan apa? Tidak akan sangat susah kita bisa lupakan pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit dengan seseorang. Dan Paulus mengalami itu dan dia tidak lupa pada saat Priscilla dan Aquila bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Paulus tidak pernah lupa akan peran daripada Andronikus dan Yunias yang pernah mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit. Karena mereka pernah mengalami hidup di penjara bersama-sama. Mereka bersama di sana merasakan pahitnya kehidupan dalam pelayanan. Dan Paulus nggak lupa dengan kehadiran mereka. Paulus tidak lupa kepada Trifena dan Trifosa yang banting tulang untuk pelayanan. Paulus ingat itu akan selalu Bapak Ibu. Ya, ini baru 4 yang saya jelaskan. Sementara kalau seandainya saya jelaskan sampai 27 nama ini mungkin nanti terlalu panjang khotbah renungan pada malam hari ini. Tetapi intinya Bapak Ibu, Paulus memberikan kita contoh bahwa ingatlah siapa orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Ya, kecenderungan kita hidup manusia ini yang kita ingat itu adalah kebaikan kita terus. Tapi kalau kebaikan orang lain kadang kita gampang sekali lupa. Ya. Bahkan kalau apa yang kita pernah berbuat bertahun-tahun pun kadang kita masih ingat. Tapi kalau kebaikan orang dengan gampangnya kita bisa lupakan Bapak Ibu. Dari pelajaran Rasul Paulus memberikan kita pengalaman bahwa menjadi anak Tuhan, ingatlah apa yang sudah orang buat kepada diri kita. Ya. Ada 4 hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Apa yang kita tidak boleh lupa dari orang lain. Yang pertama adalah jangan pernah lupa siapa yang berada di sampingmu ketika engkau mengalami masa-masa yang sulit. Ya. Karena untuk mendapatkan teman di masa-masa yang bahagia itu gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang, punya harta berlimpah, siapapun mau berteman. Tapi kalau masa-masa terpuruk, keluarganya sedang berantakan, ya, atau mungkin keadaan ekonomi sedang benar-benar terbalik, hanya sebagian orang saja yang mau mendampingi kita. Jadi kalau ada kita temukan orang-orang model begini, berarti mereka punya kualitas pertemanan yang sangat luar biasa. Dia mengasihi Bapak Ibu karena sudah menganggap seperti saudaranya sendiri. Jangan lupa siapa yang berada di sekeliling kita pada saat kita sakit. Pada saat kita nggak tahu bagaimana arah hidup ini ke depannya, mereka datang untuk menolong kita, mendampingi kita sampai benar-benar pulih. Jangan pernah lupa mereka Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah jangan pernah lupa siapa orang yang bahkan membawa kita sampai sejauh ini. Ya. Kalau Bapak Ibu di masa lalu punya tujuan hidup itu yang nggak jelas, kalau di masa lalu kita hanya pengangguran biasa, kita hanya pekerja karyawan biasa, tetapi ada orang yang memberikan pengaruh dalam hidup Bapak Ibu hingga pada akhirnya mencapai satu tingkatan yang lebih baik, hingga keadaan keluarga, keadaan ekonomi menjadi lebih baik sampai saat ini. Jangan lupakan mereka. Ingat mereka, doakan mereka, dan kalau boleh bantu mereka balas kebaikan mereka itu semua. Karena Tuhan akan menyenangkan Tuhan. Yang ketiga adalah jangan pernah lupa siapa orang yang membawamu untuk mengenal kebenaran. Barangkali Bapak Ibu di masa lalu kita ini bukan orang baik. Kita ini mantan narapidana, kita ini mantan residivis, kita ini mantan kecanduan narkoba, pornografi dan sebagainya. Kita seolah-olah nggak punya harapan masa depan lagi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk datang kepada kita, mendoakan kita, memperhatikan kita. Dan pada akhirnya kita boleh hidup di dalam Tuhan. Kita kenal pekabaran Tuhan. Kita kenal hari Sabat. Jangan pernah lupa mereka. Entah itu bapak rohani kita, entah itu pendeta kita, entah itu guru di sekolah, siapapun itu.
Karena saya percaya bahwa di antara kita tidak semua yang lahir dari keluarga yang cinta akan Tuhan. Barangkali kita mengenal Tuhan itu setelah kita remaja, setelah kita dewasa, atau bahkan setelah menjadi orang tua. Tetapi tidaklah menjadi kebetulan Tuhan tempatkan orang-orang baik di sekitar kita. Lalu yang terakhir adalah jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Yang tiga tadi itu adalah kebaikan manusia, tetapi kebaikan manusia itu datangnya juga dari Tuhan. Ya, jangan pernah lupa apa yang Tuhan sudah berkati bagi kita. Jangan pernah lupa pada saat Tuhan memberkati keluarga kita. Jangan pernah lupa pada saat anak-anak yang hadir di rumah tangga adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang sayang sama orang tuanya. Itulah kebaikan Tuhan. Biarlah pekabaran yang singkat pada malam hari ini, Bapak Ibu, ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih rendah hati, ya, mengakui keterlibatan orang dalam hidup kita, tidak besar kepala sekalipun kita berada di posisi yang atas. Kita ingat bagaimana kita mengalami masa-masa terpuruk, dan itu akan menjadi satu motivasi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya akan bawa di dalam doa kembali. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali Tuhan untuk dapat diingatkan bagaimana kami tidak boleh lupa akan keterlibatan orang-orang dalam hidup kami. Mungkin di masa lalu kami bukan siapa-siapa, kami punya masa lalu yang buruk, kami hanyalah pengangguran, tidak punya masa depan. Tetapi Tuhan pernah hadirkan orang-orang tertentu dalam hidup kami sehingga itu membawa perubahan yang lebih baik. Ajar kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.